beserta keluarganya dan sahabat-sahabatnya, serta kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita mendapatkan petunjuk hingga hari kiamat nanti. Amin, Allahumma amin. Terima kasih semuanya yang telah mengikuti Kultum pagi ini di Sahabat Kultum Insani. Sebagai net control station adalah Neng Titin Supartini, dan yang akan membacakan pembacaan ayat suci Al-Quranul Karim nantinya beserta artinya adalah Neng Titin Supartini dan Teh Wulan di frekuensi 141,640 MHz, dan rekan-rekan yang sudah terkoneksi di Charlie Hotel 024 Nada dan Dakwah. Salam silaturahmi dari Sumatera Utara. Saya Aryatina Nasution mengucapkan kepada rekan-rekan semua jazakumullah khairan qasiron. Ada tema pagi ini berjudul keluarga menghadapi masa depan. Ya, maaf ya, mungkin agak untuk Pak Ustadz dan rekan-rekan yang akan membacakan pembacaan ayat suci Al-Quranul Karim beserta artinya dipersilakan dengan segala hormat. Ya baik, terima kasih. Silakan dipergunakan Neng Titin sama Teh Wulan frekuensinya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina nafaqu yaqulun yaquluna li ikhwanihim
29 ayat 11 sampai dengan ayat 13. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang munafik yang berkata kepada saudara-saudaranya yang kafir di antara ahli kitab, sungguh jika kamu diusir, niscaya kami pun akan keluar bersama kamu. Dan kami selama-lamanya tidak akan patuh kepada siapapun demi kamu. Dan jika kamu diperangi, pasti kami akan membantumu. Dan Allah menyaksikan bahwa mereka benar-benar pendusta. Sungguh, jika mereka diusir, orang-orang munafik itu tidak akan keluar bersama mereka. Dan jika mereka diperangi, mereka juga tidak akan menolongnya. Dan kalaupun mereka menolongnya, pastilah mereka akan berpaling lari ke belakang. Kemudian mereka tidak akan mendapat penolong. Kemudian mereka tidak akan mendapat pertolongan. Sesungguhnya dalam hati mereka kaum muslimin lebih ditakuti daripada Allah. Yang demikian itu karena orang-orang yang tidak mengerti. Yang demikian itu karena mereka orang-orang yang tidak mengerti. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Allahumma ahrijna binuril fahmi waftuh alaina bima'rifatil ilmi wasahilana abwaba fadlika ya arhamar rahimi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Di pagi hari ini saya membaik ya, walaupun belum 100%. Mudah-mudahan hari ini total bersih dan sehat kembali. Di pagi hari ini akan saya sampaikan keluarga menghadapi masa depan. Sebelumnya saya sampaikan terlebih dahulu, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini yang telah mempertemukan kita semua dalam satu frekuensi, juga satu CH 024 Nada dan Dakwah, frekuensi Sahabat Qutub Insani 141640 MHz. Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para pengikutnya, termasuk kita sebagai umatnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, di pagi hari ini alhamdulillah wa syukrillah, telah lebih dari setengah abad kita menjadi bangsa yang merdeka ya. Tetapi kemerdekaan yang telah puluhan tahun ya sudah 75, 70 lupa lagi saya, kita nikmati ini, belum mampu kita meninggalkan ya ketertinggalan kita akibat penjajahan dan pembodohan selama 350 tahun lamanya. Jamaah yang saya hormati ya, keadaan kita masih tertinggal jauh. Jadi jika dibandingkan dengan negara-negara maju seperti Jepang, Amerika, Eropa, begitu jamaah yang saya hormati. Jadi 3,5 abad lamanya kita bukan hanya dijajah, diperas, dimiskinkan dan dibodohkan, tetapi juga dipecah belahkan menjadi bangsa yang tidak mempunyai harga diri. Begitu jamaah yang saya hormati. Untung saja
kita masih mempunyai satu-satunya modal, yaitu tauhid. Kalau tidak ada rahmat Allah Subhanahu wa taala, mana mungkin jamaah yang saya hormati 75 tahun kita ya sudah merdeka. Keyakinan bahwa Allah ini akan menolong bangsa kita, bangsa Indonesia. Bukankah para pendiri republik telah mencantumkan hal itu di dalam dokumennya yang terpenting di negara kita jamaah, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, bahwa kemerdekaan kita ini didapat atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa. Itu di dalam pembukaannya seperti itu. Memang jemaah yang saya hormati terbukti. Jadi ketika bangsa kita mendapat ujian yang sangat berat di dalam perang revolusi mempertahankan kemerdekaan, dengan kalimat takbir aja terus yang dibacakan Allahu Akbar, dari tebing ke tebing, dari sungai ke sungai, hanya yang diucapkan Allahu Akbar. Begitu jamaah. Bambu runcing berhasil melawan meriam-meriam Belanda dan tentara Nikah, jamaah yang saya hormati. Wah, lain lawan. Kini kemajuan ilmu dan teknologi, jamaah yang saya hormati, telah membawa perubahan yang luar biasa bagi kesejahteraan dan kenyamanan hidup untuk kita semua. Benda alam telah dimanfaatkan sepenuhnya walaupun belum maksimal bagi kesejahteraan manusia. Akan tetapi jamaah, di samping semua itu ya, kita tidak dapat menutup mata bahwa akibat kemajuan tersebut maka sebagiannya telah menimbulkanlah dampak negatif bagi kehidupan manusia. Misalnya di mana-mana telah timbullah penyakit, individualisme, materialisme, ya, sekularisme, dan lain-lain di dalam masyarakat kita. Sehingga ketentuan agama sering begitu jamaah saja dilanggar dan disisihkan oleh manusia di dalam aturan hidup sehari-harinya. Manusia hanya terpaku pada kehidupan duniawi, begitu, tanpa sadar akan adanya kehidupan di balik alam dunia ini. Makanya saya dakwah terus-menerus jamaah yang saya hormati, yang diharapkan ada ridho Allah. Insyaallah ta'ala kalau kita membela agama Allah, Allah tidak akan meninggalkan, Allah juga akan membela. Saya bukan orang sekuler walaupun butuh, tetapi jamaah yang saya hormati, yang lebih diutamakan adalah ridho Allah. Yang diutamakan adalah alam akhirat, walaupun saya banyak dosa juga. Karena cepat ataupun lambat semua akan meninggalkan alam dunia ini. Bahagia ataupun tidak bahagianya manusia nanti di akhirat jamaah tergantung kepada persiapan masing-masing. Dikala kehidupan di dunia ini mumpung kita dikasih usia, manusia telah lupa akan kedudukan dan fungsinya sebagai khalifah Allah yang bertugas jamaah yang saya hormati menampakkan wajah ilahi di muka bumi ini. Agama sudah menjadi sajian yang tidak menarik lagi sebenarnya untuk dikaji dan dipegangi. Ya aneh, nggak rame, ngantuk jamaah yang saya hormati kalau mendengarkan kultum di pagi hari ini. Gambaran itu semua ini merupakan bayang-bayang kegelapan hidup yang sangat nyata menyelimuti generasi masa kini. Maka karena itu kita tidak tahu lagi bagaimana nasib generasi anak cucu kita di kemudian hari jamaah. Tentu ini lebih berat lagi jamaah yang saya hormati. Inilah tantangan zaman yang mau tidak mau harus kita hadapi dengan gagah berani dan jantan. Ya, ini tentu karena kita tidak mau generasi penerus kita pada masa mendatang menjadi generasi pengekor, ngecut, dan tidak mempunyai tanggung jawab hidup jamaah yang saya hormati. Lalu ada pertanyaan yang penting yang harus kita renungkan jawabannya, yaitu apa yang harus kita persiapkan untuk menghadapi masa depan yang lebih berat itu. Tentu saja jamaah kita harus
memulainya lebih dahulu dari diri dan keluarga kita yang masing-masing. Jamaah yang saya hormati, bukankah negara dan bangsa ini terdiri atas apa? Gabungan. Jamaah yang saya hormati, siapa? Gabungan elemen-elemen terkecil yang disebut gabungan keluarganya dulu. Karenanya di dalam menghadapi tantangan zaman di masa datang, kita harus mulai membangun benteng di dalam diri keluarga kita masing-masing, yaitu benteng iman dan ilmu yang kokoh, bagai batu karang jamaah di pantai yang tidak goyah oleh hempasan ombak dan badai. Betapapun besar dan dahsyatnya jamaah yang saya hormati, kita harus dapat mempersiapkan generasi penerus kita sebagai generasi yang berkualitas, baik jasmaninya maupun rohaninya, generasi yang mampu menciptakan masa depan yang gemilang, masa depan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang saya hormati di pagi hari, adapun generasi yang berkualitas dan mampu dia membangun masa depan dunia yang berorientasikan akhirat itu ialah apabila memenuhi syarat apa saja. Pertama, generasi yang sehat dan sempurna fisik jasmaninya. Apa sebab jasmani yang tidak prima seperti saya nih, kurang prima, ya enggak enak dong. Kekurangan gizi, keluar air terus, ya beda. Tidak membiasakan hidup sehat, baru 1 hari kok mau lamun terus-terusan. Begitu, kesakitan dan lemah terus terasa baru 1 hari, apalagi terus-terusan. Ini sudah tentu tidak akan mampu menjalankan tugas yang berat, yakni tugas membangun negara pada masa kini dan masa akan datang. Nah, hal ini telah disinyalir dan dikhawatirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya jamaah. Dan adalah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Maka karena itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan mengucapkan perkataan yang benar. Begitu jamaah yang saya hormati di pagi hari ini. Jadi orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih disukai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Jamaah yang saya hormati, syarat yang kedua ialah generasi yang berilmu, yaitu generasi yang cerdas, berpengetahuan tinggi, bukan saja pengetahuan agama jamaah yang saya hormati, tetapi juga pengetahuan umum juga boleh. Bukankah Rasulullah SAW selalu dia menganjurkan agar kita hidup seimbang antara kepentingan keduniaan dan keakhiratan? Begitu kan? Tentu saja jamaah, kita tidak boleh bermimpi untuk menjadi bangsa yang maju kalau generasi penerus kita tidak berilmu cemerlang. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah mencantumkan jamaah yang saya hormati? Ya. Di dalam Al-Qur'an sudah jelas ditentukan derajat yang tinggi bagi mereka yang berilmu dan beriman gitu. Yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina autul ilma darajat. Nah, begitu. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan, yaitu beberapa derajat. Kalau beberapa derajat berarti berlipat ganda. Jamaah yang saya hormati di pagi hari ini, syarat yang ketiga ialah generasi yang beriman, yaitu generasi yang sadar bahwa di atas kekuasaan manusia ini ada suatu zat yang maha esa dan maha kuasa. Jamaah yang saya hormati, yang memiliki sifat-sifat yang maha sempurna. Generasi yang beriman ialah generasi yang bukan saja mengandalkan kecerdasan dan keterampilan saja, tetapi juga mengakui peranan Allah Subhanahu wa taala. Memang jamaah, kepintaran dan kecerdasan otak saja tidak menjamin seseorang menjadi baik dan di masyarakat menjadi aman tentram. Ilmu saja tidak cukup jamaah. Dia harus berada di tangan orang yang beriman agar ilmu tidak salah pakai, ya. Yang justru
dapat mencelakakan umat manusia. Bukankah bom, hidrogen jamaah, senjata permusnah, tuh, dan mesin perang lainnya itu diciptakan oleh orang-orang yang pintar? Diciptakan. Kepintaran tanpa iman ini sungguh membahayakan hidup ini jamaah. Nah, syarat yang keempat jamaah ialah generasi yang gemar beramal dan berkarya, yaitu berbuat sesuatu yang bermutu dan bermanfaat digunakan sebesar-besarnya. Ya, tentunya bagi masyarakat. Hanya orang-orang yang beriman dan yang beramal soleh yang tidak rugi hidupnya. Bukankah begitu? Bagaimana di dalam Al-Quran dikatakan wal asr innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar berada di dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Begitu jamaah yang saya hormati. Jamaah, syarat yang kelima ialah generasi yang berakhlak, ya, yaitu generasi yang selaras, serasi dan seimbang hubungannya dengan Allah, dengan sesama manusia, serta dengan alam sekitarnya. Nah, serasi, yaitu generasi yang tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saling bekerja sama dengan sesamanya dan mengelola alam sekitar dengan baik. Ya, marilah kita berusaha jamaah sekuat tenaga dan selalu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua jamaah yang saya hormati, ya, diciptakan generasi penerus yang dapat memenuhi 5 syarat ini, yaitu generasi yang insya Allah dapat mengatasi segala tantangan zaman di masa yang akan datang. Paling kita sudah tua, paling beberapa lama lagi kita tidak tahu. Di generasi-generasi jamaah yang saya hormat, harus semangat dong. Itulah yang dapat saya sampaikan di pagi hari ini. Mengaturkan banyak terima kasih kepada rekan kami yang berada di CH024, yaitu Najaz dari Jawa Timur Kota Pasuruan, kemudian Dagadu dari Jambi, Kota Jambi, ya, Kang Haji Otong dari Jawa Barat Kabupaten Bandung, Ibu Ai Hayati dari Jawa Barat Kota Bandung, Bunda Arianti Nasution dari Sumatera Utara Kota Pemantang Siantar, dan Ibu Epica Neng Epica dari daerah khusus Ibu Kota Jakarta, Kota Jakarta Timur, kemudian Jet Erlangga, terima kasih jempolnya Neng Epica, Jet Erlangga dari Kepulauan Bangka Belitung, Kabupaten Bangka Selatan. Mohon maaf ya layang gumintir, Pak Ustadz tidak bisa memenuhi undangannya. Doakan Pak Ustadz ya. Dari Bali, Kabupaten Badung, Mami Wulan juga mengaturkan banyak terima kasih Mi. Dari Jawa Barat Kabupaten Bandung, Mang Capucion, Pacino dari Sumatera Selatan Kabupaten Ogan, Pemiring Hulu Selatan, dan rekan-rekan sahabat kultum yang masih on di pagi hari ini. Tetap jaga kesehatan, cukup saya aja yang sakit ya. Jam 8 juga sehat insya Allah ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Acara tausiah yang disampaikan Pak Ustadz Yahya berjalan dengan baik dan lancar, walaupun dalam keadaan sakit ya. Mudah-mudahan Pak Ustadz Yahya, harapan kita semua dan kita minta doanya buat rekan-rekan di sini cepat diberikan kesembuhan. Insya Allah doa-doa rekan-rekan yang kami harapkan.
Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Ustadz tadi kita mendapatkan keberkahan di dalamnya dan bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari dan jadi ladang ilmu buat kita semua. Amin Allahumma amin. Saya juga mengucapkan terima kasih buat sahabat Kulum SKI di frekuensi 141,640 MHz dan rekan-rekan alhamdulillah yang sudah terkoneksi di Charlie Hotel 024 Nada dan Dakwah. Saya pribadi dan Pak Ustadz Yahya mohon maaf apabila dalam acara tausiah ini terdapat kesalahan ucap atau kekeliruan kami, dan saya juga mengucapkan jazakumullah khairon qasiron. Semoga para pendengar semuanya diberikan kesehatan, insya Allah diberkahi dengan rezeki yang barokah, berlimpah-limpah dan berkecukupan. Insya Allah juga diberkahi dengan umur yang barokah dan bermanfaat buat siapa saja. Akhir kata saya mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilahkan yang mau pakai jalur ganti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipergunakan ya. Pak Ustadz mau nyusun absen dulu ya.